Kalau penempatannya sendiri, Sir, tadi kan baru apa kedatangan tuh. Ya. Penempatannya? Kalau bisa jauh dari gangguan orang. Jauh. Masih bersama channel Jawar Halal Indonesia bersama Kang Adian Kasep dan Ustadz Ismail Huda dan Kang Hafiz ya. Nah, tadi kita sudah menyimak bagaimana mengidentifikasi, mengetahui hewan kurban itu apakah sehat atau sakit ya, dengan tadi mata, kemudian dari dubur dan sebagainya. Nah, ini selanjutnya PR kita adalah kita harus mempersiapkan hewan kurban itu dengan sebaik-baiknya. Kan hewan kurbannya sudah datang nih, sudah kita cek dan sebagainya. Pasti kan nggak tiba-tiba datang langsung disembelih kan? Nah, atau gimana? Nah, coba Seth, lanjut Seth. Kita jelaskan. Kalau kita persiapan kurban sebaiknya itu datangkan mau dekat 12 jam sebelum penyembelihan. 12 jam sebelum pelaksanaan. Oke. Idealnya? Ya segitu idealnya. Ya. Kalau kita datangkan lama-lama, kan hewan itu kalau baru pindah tempat itu biasanya stres makan berkurang. Kalau kelamaan, kalau 2 hari sudah didatangkan, itu berkurang daging sudah berkurang. Lebih baik datanya itu 12 sebelum penyembelihan atau 24 jam lah. Oke, maksimal 1 hari 1 malam. Iya, maksimal. Jadi misalkan kita prosesi pelaksanaan kurbannya pagi hari jam 8 atau jam 9, maka itu jam sebelumnya sudah hadir. Amin 1 sebelumnya sudah datang. Ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menjaga kualitas daging, terus kestresan hewan karena perpindahan tempat itu. Oke. Bukannya itu kalau misalkan 12 jam itu kan posisi dia masih stres kan? Kalau ini masih bisa istirahat kan? Kalau terlalu lama? Lama, artinya dia tidak bisa makan dengan enak karena tidak biasa. Karena makanya hewan itu konsumsinya kan beda-beda, kita kan tidak tahu karakternya. Iya. Jadi sahabat-sahabat, jadi begini, kenapa 12 jam atau 24 jam sebelum? Kalau terlalu lama, itu pasti makannya juga. Kalau kita nih ya di rumah orang mungkin makan nggak selahap kalau kita makan di rumah sendiri begitu kali ya. Karena istirahat kurang, ini berpengaruh terhadap kualitas daging. Lalu apa lagi Ustaz yang perlu dipersiapkan? Yang perlu diperhatikan lagi kalau sebelum penyembelihan itu kita pilih hewan yang main lebih tenang dulu. Oke. Nah, kalau penempatannya sendiri Ustaz, tadi kan baru apa kedatangan tuh. Penempatannya? Penempatannya kalau bisa jauh dari gangguan orang. Jauh dari gangguan orang. Jadi biar dia bisa istirahat dengan tenang, makan dengan enak, bisa tidur. Oke. Jadi artinya memang hewan juga sama kayak manusia ya. Sama aja. Kan cuma nyawanya, cuma beda akal. Iya. Jadi nggak bisa tuh ditaruh misalkan di samping mall gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya, apalagi kalau ditaruh di samping terminal itu nggak bisa. Iya. Ya, itu pengaruh ya, pengaruh terhadap stres juga ya. Stres. Seperti kalau di kampung kan banyak anak-anak. Kan diganggu, makan dipukulin apa nih? Iya, kadang-kadang diteriak-teriakin kan, diteriak-teriakin begitu ya. Nah, jadi artinya memang ini ditempatkan yang tenang. Tenang. Ya, tenang itu artinya tidak harus pakai kasur, nggak harus ya, pokoknya tempat tenang. Perlu pakai lampu nggak, Tat? Kalau malam nggak perlu lampu sebenarnya. Nggak perlu. Karena malam itu waktu istirahat. Oke, biarkan saja. Biar tenang. Oke. Pertama kali datang mereka tidak usah dikasih makan dan kasih minum ya. Minum aja. Kalau minum dikasih ya. Minum dikasih. Minumnya ada campuran-campuran khusus Ustaz? Ya, masuk garam biasanya garam. Kasih garam dikit ya. Iya, dikasih sirup lemon gitu. Waduh. Lemon ini yang lemon ini. Oh iya. Ini kali aja kan mungkin ada dikasih kopi gitu kan. Lalu yang pertama yaitu yang kedua berarti apa namanya tadi ditempatkan di tempat yang tenang ya. Iya, tenang. Lalu selanjutnya adalah kita untuk khusus penempatan ini. Penempatannya ya cukup seperti aja, penting tempatnya itu yang untuk mengikat yang pas lah, jangan sampai terlepas. Oke. Posisi mengikat sendiri gimana, Tat? Yang lebih baik ya tengah-tengah, kan biasanya ada bambu. Ya. Kalau ke bawah takutnya kakinya gini dan jatuh. Oke. Agak ke tengah aja. Jadi enak ke sepadan tengah, ya? Dengan ininya. Oke, sepadan dengan ini ya, nih bahu ya. Iya. Kalau misalkan sapi juga, arti posisi begitu ya. Iya. Tidak renggang tidak terlalu tinggi rendah. Ya. Oke. Biar bisa tidur dengan tenang. Ya. Terus kalau berdiri ya tidak terganggu gitu. Oke. Nah, jadi itu mungkin untuk persiapannya. Ada lagi tak kira-kira setelah itu, tak? Ya, itu cukup aja. Cukup ya. Jadi kalau itu dia datang 12 jam atau 24 jam sebelum, terus tidak perlu dikasih makan ya, cukup dikasih minum, boleh campur kasih garam dikit mungkin gitu ya. Lalu yang ketiga dikasih biar tenang istirahatnya. Setelah itu berarti persiapan si penyembelihnya kita. Ya, nah, ini kita kembali sekarang kita bagaimana dengan penyembelihnya, Ustaz?
persiapan bagi seorang penyembelih Penyembelih ya, Juleha ya. pertama Jurus kali. sembelih gimana tuh? Ya harus belajar dulu cara menyembelih, mengasah pisau dulu awal. Oke. Nah, yang pisau ini Hafiz, coba Hafiz. Coba gimana Kang Hafiz? Jadi Bentar, kalau sebentar, pakai dipegang aja nggak apa-apa. Oke. jadi kalau seumpama seorang eksekutor Juleha itu yang diketahui awal seorang eksekutor sendiri Ya. yang pertama mengetahui medan lapangan. Oke. Kalau saya ya, Ya. mengetahui medan lapangan Ya. dan dia menguasai teknik-teknik untuk menajamkan pisau. Nah, itu mengetahui medan lapangan artinya si Juleha yang tim eksekutor itu harus datang ke medan, ke lokasi ya? Atau gimana? Kalau biasanya seorang Juleha yang dipanggil, Ya. yang dipanggil ke tempat masjid lain Ya. atau suruh nyembelih ke tempat sini atau Ya. dipanggil paling tidak 3 hari atau H-7. Ya. 3 hari sebelum itu atau H-7 sebelum itu Ya. cek lokasi. Cek lokasi. Cek lokasi. Oke. Cek lokasi gunanya apa? Gunanya lubangnya di mana? Oke. Tempat penangkaran sapinya sementara Oke. di mana? Oke. Terus Oke. sama medan untuk merebahkan sapinya di mana. Oke. Itu. Jadi itu harus benar-benar kita cek and recheck ya. Jadi jangan ya. sampai kita datang pas hari H gitu. Iya. Kan ada juga kan begitu ya. Ya, ada. Oh, hari H datang petatang petenteng itu kali betul ya. Iya. Goloknya panjang, Panjang. gitu misalkan ya. Jadi ini penting ya artinya Penting. sahabat-sahabat khususnya buat para eksekutor atau para juru sembelih halal ya. Ini perannya ya. Artinya datang ke lokasi di mana tempat nyembelihnya, di mana dan ini perlu benar-benar dikuasai ya. Oke, itu pertama. Selanjutnya Kang Hafiz. Kedua, kita mengetahui atau menguasai teknik dalam menajamkan pisau. Oke. Entah itu secara lama, sedang atau cepat. Oke. Ini maksudnya gimana itu? Nah, lama itu mungkin dari awal kita mengasah awal dari grid bawah Oke. sampai halus. Sedang itu kalau seumpama udah diasah tapi kok Ya. kurang tajam kita asah ulang tapi gridnya Oke. sedang. Atau cepat itu kalau seumpama kita di lapangan. Oke. Oke. Itu. Jadi intinya kita benar-benar harus menguasai teknik pengasah tadi ya. Iya. Dan juga kita mengetahui ketajaman itu benar-benar kita bisa mengetahui yang kita pegang ini tajamnya ya gitu ya. Layak atau Layak tidak. atau tidak. Ya, terus selanjutnya Kang Hafiz. Selain mengetahui meter lapangan sama pisau yang tajam, kita mengenal karakter sapi. Oh, wah menarik nih mengenal karakter sapi. Iya. Kondisinya itu ada Iya, yang maksudnya macam stres. Seorang Oh. eksekutor saat mau menyembelih itu kan biasanya ada Ya. apa itu kayak di radio itu Iya. kayak takbir Ya. itu. Ya kencengan. Ya, oke. Itu terus apalagi kalau misalkan sapi satu udah selesai nih, Iya. ada yang motong pakai gergaji mesin itu. Oh, oke. Itu juga pengaruh ke sapi atau hewan bisa Oke. stres. Oke. Terus banyaknya orang di situ. Ya. Dengan sapi yang stres kita harus menguasai bagaimana caranya kita menghandle sapi itu dengan benar agar sapi tidak lepas. Kalau situasi normal sapi dirubuhkan mudah. Itu normal lah ya. Normal Artinya lah, nurut normal, ya. nurut Tapi lah. dalam kondisi tidak normal nih kan sapi udah wah goyang-goyang ekor, udah mau nyeruduk kan, udah ngedengus gitu ya. Begitu ya? Iya. Betul. Jadi kalau udah seperti itu harus bagaimana? Nah, sesuai pengalaman kalau menghadapi sapi yang sering berontak atau apa, kuncinya cuma satu. Tar ya. Nah, ini menarik ya. Cuma satu. Kunci bagaimana kita seorang eksekutor atau juleha dapat menenangkan atau menangani sapi-sapi yang sudah tidak terkendali ya. Sapi-sapi yang artinya memang kondisi stres dan lain sebagainya. Nah, ntar ya. Setelah ini ya. Jilid 3 kita tunggu. Iya.